Sebelumnya pemirsa, setelah koma dan menjalani perawatan di ruangan ICU anak RSUD di Subang, siswa kelas 3 SD korban perundungan teman-teman di sekolah meninggal dunia. Suasana duka dirasakan orang tua dan para guru. Albi Rufi Ozara, bocah 9 tahun, siswa kelas 3 SD yang menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Setelah sebelumnya menjalani perawatan selama 6 hari di RSUD Subang, Jawa Barat, Albi menghembuskan nafas terakhirnya di ruang picu anak. Rencananya, jenazah korban akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polri, Losarang, Indramayu, guna memastikan penyebab kematian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gugun Adi Permana. Saya dari kelas A1 PGSD Angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menanggapi berita tadi yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sering terjadi, baik itu di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, yaitu kasus perundungan atau bullying. Apa sih bullying itu? Bullying menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Bullying dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, baru-baru ini sering terjadi kasus bullying, seperti contoh pada berita tersebut, yang mana siswa kelas 3 SD di Subang, Jawa Barat menjadi korban perundungan atau bullying oleh kakak kelasnya, sehingga harus dirawat 6 hari di rumah sakit, bahkan siswa tersebut sampai meninggal dunia. Menurut keterangan keluarga korban, sebelum dirawat di rumah sakit, korban mengaku mengalami pemukulan oleh kakak kelasnya dari kelas 4 dan kelas 5. Suasana duka dirasakan oleh guru dan orang tua korban. Nah, dilihat dari kasus bullying ini, yang terjadi adalah masalah yang sangat serius bagi korban, yang mana kasus bullying ini menjadi dampak jangka panjang baik dari segi psikologis ataupun sosial. Bullying biasanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, atau sosial yang ditunjukkan untuk merendahkan atau menyakiti seseorang, dan dapat terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat, tempat kerja, atau bahkan dalam komunitas sosial lainnya. Nah, tanggapan terhadap kasus bullying ini dapat dilihat dari beberapa perspektif psikologi, di antaranya teori psikologi perkembangan, teori belajar sosial, teori kognitif, dan teori behavioristik. Pada teori perkembangan sosial, menurut Erik Erikson mengemukakan teori perkembangan psikososial ini melibatkan 8 tahapan sepanjang kehidupan manusia. Pada tahap remaja, individu berada dalam tahap identitas versus kebingungan peran, yang dimana mereka mencari identitas diri mereka sendiri. Bullying dapat mengganggu proses pencarian identitas ini, menciptakan rasa kebingungan, dan merusak rasa percaya diri remaja. Dampak jangka panjang dari bullying bisa mengarah pada masalah dengan identitas dan kesejahteraan mental mereka. Kemudian, pada teori belajar sosial menurut Albert Bandura adalah perilaku belajar manusia yang pada intinya menganggap belajar dilakukan secara internal oleh individu dengan cara melakukan observasi terhadap perilaku kelompok sosial, yang mana tidak hanya berdasarkan pada respon akan stimulus eksternal saja. Jika seorang anak menyaksikan perilaku bullying atau bahkan terlibat dalam perilaku tersebut, mereka dapat mempelajari perilaku tersebut sebagai hal yang dapat diterima. Dengan kata lain, bullying dapat disebar melalui pengaruh sosial dan menjadi perilaku yang dipelajari dan diulang baik oleh pelaku maupun korban. Menurut teori kognitif yang diungkapkan oleh Piaget, perkembangan kognitif adalah suatu proses yang didasari atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf seorang individu, seperti pengetahuan sebagai hasil belajar yang berasal dari dalam individu,
proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan atau adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui proses asimilasi dan proses akomodasi. Nah, yang terakhir, menurut teori behaviorisme, teori ini sangat menekankan pada perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain dari suatu hubungan antara penanggung jawab atau stimulus respon. Bullying dapat diperkuat oleh penguatan positif atau negatif yang diterima oleh perilaku, sementara hukuman dapat digunakan untuk mengurangi pelaku bullying tersebut. Beberapa cara untuk mengatasi masalah bullying di sekolah. Yang pertama, memberikan edukasi perilaku perundungan kepada guru dan staf di sekolah. Yang kedua, menanamkan kepada siswa untuk berani melawan guna mencegah adanya tindakan bullying. Yang ketiga, memberikan sosialisasi mengenai bahaya perundungan di sekolah serta di lingkungan bermain. Yang keempat, memberikan program pencegahan yang berisikan pesan kepada siswa bahwa bullying adalah tindakan jahat dan tidak diterima di sekolah. Yang kelima, orang tua mengajarkan etika terhadap sesama, yakni menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai. Baik, videonya saya cukupkan. Sekian, semoga video ini bermanfaat dan kasus bullying tidak terjadi lagi. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.